pemukulan atau penganiayaan umpamanya. Baik, ahli jelaskan begini, itu nanti sebenarnya akan ditambah kalau konstruksinya itu dengan teori pengetahuan. Jadi seberapa sungguh yang bersangkutan mengetahui orang itu sakit jantung, tidak sakit jantung gitu ya. Jadi intinya bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pemukulannya. Jadi orang itu bertanggung jawab dengan pemukulannya. Iya. Soal dia mati karena jantung itu nggak bisa dipertanggungjawabkan pada dia. Iya. Gitu. Jadi artinya dia, karena kalau ini tidak diselidiki kan bisa saja secara lahiriah terlihat dia pukul orang mati. Kan orang berkesimpulan seperti itu kan? Iya. Pukul terus nyatanya mati loh, dipukul. Iya. Tanpa menyelidiki tubuh korban ini, Iya. ya, atau dalam teori kedokteran tanpa diotopsi sebab matinya orang ini, kita tidak tahu matinya ini karena apa, kan begitu? Apakah karena dipukul atau karena sakit jantung? Ya. Kan begitu? Ya, tadi saya ahli jelaskan, itulah bantuan ilmu objektif ya dalam konteks ini, ya, terutama yang terkait otopsi. Ya. Itulah pentingnya, yang dalam hubungannya dengan membuktikan. Gitu kan? Kausalitas. Karena itu hubungan akibat kan? Nah, ya. Contoh umpamanya, ada orang minum kopi, mati seketika, ya dalam waktu berapa jam mati. Ternyata kalau dia diotopsi ditemukan umpamanya itu karena stroke atau karena penyakit jantung atau infeksi yang mendadak yang luar biasa, ya kan? Nah, apakah juga tetap dia bisa dikatakan dia memasukkan suatu kopi ini mengakibatkan dia mati umpamanya? Baik, ahli jelaskan. Ahli seperti yang ahli sampaikan tadi, bahwa prinsipnya tidak bisa sebab itu otomatis menjadi akibat, itu tidak bisa. Harus ada hubungan antara sebab dengan akibat. Ya. Kalau tanpa dijelaskan hubungan tadi, tentu saja nggak bisa. Kalau ada orang mukul atau mati sebabnya karena apa, harus dibuktikan hubungannya tadi. Harus maka itu, dibuktikan hubungan kausalnya. Nah, itulah maka delik material itu seperti itu. Jadi kalau misalnya memang perbuatan lahirnya seperti itu, tapi harus ada kausalitasnya. Ini kalau kami memberi doktrinnya begini, tidak bisa ada dua keadaan, yang satu diduga sebagai sebab, yang satu sebagai akibat, tanpa membuktikan kausalitas. Karena sesuatu itu bisa keadaan yang bersamaan, ya. Keadaan yang bersamaan itu harus ada sebab, ya, hubungan. Nah, hubungan inilah teori harus mendasarkan hasil kajian dari ilmu objektif, ya. Yang mereka objektif itu artinya ilmu yang tidak dicampuri oleh pandangan privat gitu. Maka saya tidak setuju kalau misalnya ilmu objektif itu saya yakin, itu nggak boleh yakin ilmu objektif, harus bekerja ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Yakin itu urusan berbeda gitu. Jadi ilmu objektif itu ya menjelaskan sesuatu clear sudah selesai, tidak boleh dengan mengatakan oh yakin, saya nggak ada yakin. Dia ilmiah objektif bisa diuji oleh siapa saja. Kalau keyakinan tidak bisa diuji oleh siapa-siapa. Jadi objektif dibuktikan secara ilmiah tentang kausalitas. Oleh sebab itu, sebab bisa menjadi musabab dari akibat bisa sebab tadi berpunya hubungan dengan akibat kalau dihubungkan dengan ilmu objektif tadi gitu ya. Harus ada ilmu objektif, harus. Itulah pentingnya yang dikenal dengan otopsi. Dan otopsi itu nanti ada syarat-syarat khusus yang diatur dalam Perkap Kapolri ya, nomor 10 tahun 2009. Di situ ada syarat. Kalau yang begini syaratnya harus begini, yang begini syaratnya harus begini. Mengapa dikatakan syarat begini yang diperiksa? Karena sudah dipelajari rumusan Perkap Kapolri hubungannya dengan yang dikenal dengan syarat minimum, ya itulah yang dilakukan. Kalau kurang dari itu, tadi balik lagi seperti yang dikenal dengan sebab yang jamak tadi. Dan sebab yang jamak harus ditelusuri satu persatu. Matinya orang itu karena apa? Bisa juga misalnya tadi kalau contoh racun, bisa juga contoh kopi, bisa juga. Ya, makanya jadi umpamanya gini. Mungkin sebentar dulu, saya sandingkan dulu contoh kasus di kabupaten tempat mana ahli itu lahir. Seorang bupati pesta pora karena itu adalah pemetikan apa yang disebut sebagai durian. Karena itu panen durian, dia petik turun tanah permulaan panen durian. Begitu makan durian di lokasi langsung dia mati. Ini harus diperiksa dulu, ini mati karena durian. Jangan-jangan duriannya diapain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus dibuktikan kausalitasnya supaya dia mengerti oh ini sebabnya apa, durian dimakan menyebabkan mati gitu. Karena tidak mungkin dia dibertanggungjawabkan terhadap suatu hal yang dia tidak lakukan tentunya gitu ya. Nah, teknik pertanggungjawaban itu asasnya begini, siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Suatu perbuatan, ya siapa yang berbuat maka dia bertanggung jawab.
Kalau dia tidak berbuat, tidak mungkin dia harus bertanggung jawab. Maka kan dicari perbuatan mana yang menjadi perbuatan dia. Kalau hanya sampai sebatas itu ya, sampai sebatas itu dia bertanggung jawab. Kalau orang ngasih durian ya, sampai sebatas itu ngasih durian. Kalau misalnya di dalamnya ada sesuatu dan lain hal, itu urusan orang itu, misalnya ternyata dia sakit, apa namanya, sebut saja itu anti durian lah, itu rekomendasi dokter, jangan makan durian. Begitu makan durian mati, salahnya dia, kenapa dia makan, kan gitu. Jadi harus bertanggung jawab ya. Asasnya saya ulangi lagi, setiap orang yang berbuat maka dia bertanggung jawab. Orang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dia lakukan dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap orang lain. Dan perbuatan orang lain tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada orang lain pula. Jadi harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Baik, saudara tadi menjelaskan tentang teori hubungan kausal dan dikaitkan juga dengan adanya ilmu-ilmu yang objektif untuk menilainya. Ya. Antara lain otopsi dan sebagainya. Nah, sekarang kalau ada satu fakta, bukan fakta, ada informasi. Ada orang meminum, katakanlah minum kopi, di dalamnya itu terkandung katanya racun. Ya kan? Nah, apakah setelah dia minum, diperiksa dalam tubuhnya, ternyata dalam tubuhnya ini tidak ada racun? Ya kan? Katanya minum racun, tapi di dalam tubuh tidak ada racun. Ini bagaimana saudara bisa jelaskan cara dengan ilmu objektif itu? Jadi prinsipnya itu ranahnya ilmu objektif. Tapi saya ingin menggunakan logika pembuktian dalam konteks hukum ya. Jadi kalau orang minum racun, biasanya tubuhnya juga ada racun. Kalau tidak ada racun berarti dia tidak minum racun gitu ya. Kesimpulannya kan sebabnya, akibatnya adalah minum, akibatnya ternyata terjadi orang mati itu ternyata tidak ada racun. Diduganya adalah minum racun. Jadi kausalitasnya itu harus diragukan. Di situ ya, tidak ada hubungan kausalitas gitu ya. Persis ya. Harus jelas dalam konteks ini. Artinya ada kopi di sini masukkan ke gelas ini, ya makanya tentu ya gelas yang sini harus ada barangnya kan gitu ya. Itulah dalam ilmu pembuktian dalam hukum pidana itu harus strict dalam konteks ini. Alatnya tidak boleh diganti, tidak boleh diubah, tidak boleh istilah bahasanya, pendek kata harus jamin originalitasnya itu sampai kepada sidang pengadilan gitu ya. Harus originalitas, jangan sampai diubah-ubah objek. Kalau ubah-ubah objek ada dua kemungkinan, itu alat buktinya tidak bisa membuktikan sama sekali, atau tingkat derajat pembuktian bisa berkurang bahkan sampai pada minus, tidak bisa membuktikan. Jadi saudara tadi udah jelaskan hubungan kausal ya. Ya. Dan ini diterapkan dalam pembuktian hukum di Indonesia. Iya, itulah tadi di bawah naungan asas yang dikenal dengan siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Jadi membatasi pertanggungjawaban adalah membatasi bagaimana menentukan kausalitas. Bagaimana saudara bisa mengaitkan dengan asas Jenstram-Sondershuld, tidak ada pidana tanpa kesalahan? Itu menurut ahli tempatnya nanti berbeda. Ahli mengikuti teori namanya dualisme. Teori dualisme itu mohon dinaikin. Dualisme ya, coba mohon dicek. Dalam teori dualisme di situ dikatakan bahwa harus ada dua objek dalam proses pembuktian perkara pidana. Yang ini ahli sering saya sampaikan melalui berbagai media supaya konstruksi proses pembuktian itu benar-benar ilmiah. Yang pertama adalah harus disebutkan perbuatan pidana plus melawan hukum. Itu ada lapangan objektif, lapangan lahir, lapangan objektif. Dan pembuktian lapangan lahir itu berbeda, dipisahkan dengan pembuktian lapangan batin yang dikenal dengan kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan kesalahan. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau tadi pertanyaan penasihat hukum adalah apakah bagaimana dengan kesalahan? Kesalahan itu nanti. Sekarang ada nggak perbuatan pidana? Ya, ada nggak perbuatan pidana? Jadi ini konteksnya kausalitas. Jadi jangan dihubungkan ke sana dulu. Maka sering sekali ahli sampaikan sesuai dengan keahlian ahli adalah buktikan dulu unsur-unsurnya. Kalau sudah terbukti, baru mengeranah berikutnya adalah siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam konteks ini. Ya. Jadi kalau pertanggungjawaban nanti arahnya siapa yang berbuat dia bertanggung jawab, dan baru kemudian ditelusur kesalahannya dalam bentuk apa gitu. Jadi setelah saya mohon supaya tidak ada perbuatan, ada pertanggungjawaban pidana, baru kemudian ditentukan tentang kesalahannya, begitu maksudnya. Baik. Iya. Jadi perbuatan pidana plus melawan hukum, baru kemudian pertanggungjawaban pidana plus kesalahan. Baik.
Bisa saudara lanjutkan mungkin intinya presentasinya? Ya, kami lanjutkan ya tadi. Mungkin saya lanjutin dari bagian ini dulu ya. Sebab akibat sudah, dan musabab itu bisa tunggal, bisa jamak. Yang kita tuntut adalah musabab tunggal. Kalau itu dalam konteks pertanggungjawaban ini, seandainya musabab jamak harus masing-masing bagian nanti bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Yang berikutnya adalah bagaimana supaya menjamin kausalitas tadi dalam kerangka, dalam kaitannya dengan bahwa sesuatu penyebab menjadi kausalitas, maka di sini harus ilmu objektif yang Ali sampaikan tadi. Maka untuk sampai kepada ilmu objektif, ini peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 sudah mengatur bagaimana teknik atau tata cara atau prosedur agar supaya memperoleh jaminan objektivitas dalam menentukan kausalitas tadi. Ya, itulah maka diatur di situ. Jadi peraturan, mungkin singkatnya isi dari peraturan itu untuk menjamin originalitasnya. Saya ambil contoh misalnya, kalau di dalam ketentuan itu, ya, maka kalau misalnya ada orang yang meninggal karena beracun, diduga racun, gitu ya, karena racun, maka ada aturan yang dibuat di situ. Periksa 6 organ tubuh, 2 cairan, gitu. Itu aturan perkapnya begitu. Periksa dia adalah 6 organ tubuh, yang 2 adalah periksa dia 2 cairan. Jadi 8 item yang harus dibahas dalam konteks ini atau diperiksa dalam konteks ini. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau kurang daripada itu? Jadi ini standar minimum di dalam perkap itu 6 organ tubuh yang sudah ditulis ada di situ, di dalam makalah juga saya tulis, dan 2 cairan itu juga sudah saya tulis. Nah, selebihnya itu nanti ahli, ini karena konteksnya adalah pembuktian secara hukum, maka hukum yang harus, norma hukumnya harus jelas, dasar untuk membuktikan aturan hukumnya harus jelas. Kalau KUHP itu pembuktiannya kan general ya, jadi alat buktinya ada 184, terus kemudian lanjutannya, tapi selebihnya nanti adalah teknis peraturannya yang diatur di dalam peraturan Kapolri. Atas dasar itulah maka menentukan kausalitas sebab matinya orang yang diduga minum racun harus berdasarkan 8 hasil lab atau pemeriksaan dari 6 organ tubuh dan 2 cairan ya. Baik, sebelum ke sana saya mau bicara filosofinya dulu ya. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara wajib melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Itu Undang-Undang Dasar. Artinya tidak boleh ada yang doubt, tidak boleh ada yang ragu. Tapi negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kepastian bagi setiap warga negaranya. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan itu, maka negara bertanggung jawab agar due process of law itu harus terjamin. Artinya semua proses dalam beracara itu harus pasti dan dijamin. Ya kan? Nah, kenapa harus dijamin dengan due process law-nya ini? Tentunya ini adalah agar bisa ditegakkan rule of law. Karena tidak mungkin rule of law bisa tegak kalau due process of law tidak bisa tegak. Pertanyaan saya, dengan adanya peraturan Kapolri ini yang mengatur definitely tentang proses-proses beracara bagi seorang polisi, di sana diatur bagaimana mengambil barang bukti, di sana diatur bagaimana dia umpamanya harus membuat berita acara tentang barang bukti, di sana juga diatur bagaimana dia harus membungkus, menyegel barang bukti dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaan saya ini adalah, apakah peraturan Kapolri ini dibuat dalam rangka mewujudkan tadi itu, yaitu mewujudkan pasal 28 Undang-Undang Dasar agar pasti warga negaranya jangan tersesat, jangan dilanggar hak-haknya dan seterusnya. Bagaimana pendapat ahli tentang ini? Ya, seperti yang tadi ahli prinsip-prinsip hukum yang sudah ahli sampaikan, maka prinsipnya kan tadi ahli sudah sampaikan dalam konteks siapa yang berbuat, nah dia bertanggung jawab. Dan kemudian kalau menentukan pertanggungjawaban dan harus bersifatnya pasti, itu ya, bahwa itu harus pasti. Jangan ada keraguan-keraguan, Sebab pun tidak boleh ada keraguan-keraguan.
Karena asasnya tidak boleh ada keraguan-keraguan dalam memutus. Memutus harus pasti, maka pastinya itu kemudian ditarik menjadi keyakinan gitu ya. Kalau ini boleh ya, karena hakim bukan ahli ilmu objektif gitu ya, karena hakim ahli hukum pidana atau ahli hukum yang dia mengkonstruksinya bisa dengan keyakinan. Tapi kalau untuk ilmu objektif tidak harus dengan keyakinan, karena prinsipnya seperti itu. Sehingga peraturan Kapolri menurut ahli adalah itu dalam rangka untuk memastikan bahwa standar pembuktian itu yaitu gitu ya, seperti diatur di dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Ya, yes. Saya lanjutkan, ini dibuat dalam rangka untuk menjamin apa yang pertama adalah kepastian hukum, itu benar. Yang kedua adalah sesungguhnya kalau terhadap bukti itu originalitas bukti, ya. Bukti harus original dalam konteks ini. Itu satu. Jadi kalau sudah original, bolehlah itu harus menarik nanti siapa yang bertanggung jawab. Kalau bukti tidak original, siapa yang merusak? Dia harus bertanggung jawab. Jadi ada korelasinya dalam konteks kepastian hukum dalam hubungan dengan ini. Nah, menjadi masalah mestinya semua standar dalam konteks ini adalah standar minimum yang wajib dipenuhi pada tingkat manapun proses penyidikan itu. Ya, harus seperti itu. Karena apa? Karena prinsipnya bahwa kalau kita mengikuti perkembangan hukum yang terjadi sekarang, kalau tidak standar bagaimana gitu ya. Mungkin Ali lanjutkan, kalau tidak standar bagaimana proses yang diatur oleh peraturan Kapolri itu bagaimana? Ini pertanyaan hukumnya akan muncul di situ. Kalau prosesnya tidak standar, berarti proses hasilnya juga tidak standar. Yang kalau itu tidak standar dan tidak bisa memastikan dia adalah, sebut saja kalau original, tidak mungkin dia original. Kalau itu mencari sebab, tidak mungkin dia sebagai sebab tunggal. Jadi akibatnya proses berikutnya itu menjadi tidak pasti. Nah, kalau tidak pasti, ini tidak boleh di dalam konteks penegakan hukum yang tidak pasti. Ya. Jadi singkatnya begitu. Ya, saya sebagai ilustrasi saya gambarkan ya, saya 20 tahun yang lalu punya perkara di Lampung, yaitu pencemaran lingkungan, itu sungai. Sehingga ikan-ikan belida yang kita buat untuk empek-empek katanya jadi hilang waktu itu, gara-gara ini. Persoalan hukumnya pada waktu itu terjadi adalah yang satu pejabat mengambil sampel dari sungai itu dengan cara yang sudah prosedur yang ditetapkan, kemudian ada aturannya di es, disimpan di cool dan sebagainya. Tapi yang satu lagi rupanya mengambilnya dengan cara yang berbeda dan mengirimkannya ke laboratorium juga dengan waktu yang terlalu lama sehingga juga bisa ada perbedaan-perbedaan. Sehingga waktu itu diperhadapkan pada pengadilan dua hasil yang berbeda, padahal diambil dari air yang sama, sumber yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ternyata hasilnya juga berbeda. Nah, kalau terjadi seperti itu, bagaimana pendapat ahli semuanya? Kalau ada dua perbuatan seperti itu diambil sumber yang sama, tapi yang satu mengikuti prosedur, yang satu tidak mengikuti prosedur, yang mana yang harus ditegakkan oleh pengadilan? Jadi prinsipnya yang mengikuti prosedur, karena prosedur itulah menentukan apa yang disebut sebagai kualitas alat bukti. Yang kedua nanti juga menentukan bobot pembuktian. Jadi efeknya kepada bobot pembuktian. Bisa juga unprosedur itu bisa juga menjadi tidak bisa dipakai untuk alat bukti ya, karena prosedurnya tidak standar. Sesungguhnya dalam penegakan hukum itu ya norma itu harus ditaati karena itulah standar untuk melindungi, pertama standar untuk menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan hakim, dan yang kedua adalah melindungi rakyat, semua rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi harus taat asas dalam konteks ini karena resiko dalam hukum pidana itu sangat besar. Oleh sebab itu yang dipakai adalah yang prosedural. Ya. Baik. Sekarang saya ingin bertanya tentang Perkap Kapolri, khususnya di dalam paragraf 3 halaman 38 pasal 58. Ini secara khusus Kapolri ini memang sudah luar biasa nih hebatnya, sudah bisa memprediksi bagaimana aturan main yang seharusnya nih. Jadi kita hormati nih peraturan Kapolri ini. Di sana disebutkan khusus pemeriksaan barang bukti keracunan. Jadi yang lain-lain juga ada barang bukti yang lain-lain, ada karena nuklir, ada karena bahan radioaktif. Jadi semua secara teratur sudah dibuat oleh Pak Kapolri. Kalau nuklir begini, kalau radioaktif begini, kalau racun begini. Nah, saya sekarang bicara tentang racun.
Di dalam pasal 55 ini ya dibuat suatu aturan main yang sudah definitely pasal 59. Ya. Disebutkan pemeriksaan barang bukti keracunan. Jadi ini bicara keracunan nih. Ya, yang lain lagi kita bicara lain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Ini baru formal nih. Pertama, disebutkan permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala atau pimpinan instansi. Jadi ada surat resmi. Kedua, ada laporan polisi. Artinya berarti ada case. Ada tindak pidana, dugaan tindak pidana. Karena kalau tidak ada tindak pidana nggak perlu ada proses. Ya kan? Kemudian ada berita acara pemeriksaan saksi, tersangka atau laporan kemajuan. Kemudian visum et repertum atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan medical record bila korban masih hidup. Kemudian yang kelima, berita acara pengambilan. Saya ulangi lagi, berita acara pengambilan. Artinya maksudnya kalau itu racun harus ada berita acara pengambilan racun itu. Kemudian penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Jadi ini ada 3 nih, rangkaian ini dalam satu bagian. Yaitu waktu barang bukti keracunan racun itu diambil harus ada berita acara pengambilan. Kedua, ada berita acara penyitaan. Ketiga, setelah disita maka dia dibungkus dan disegel, ada juga berita acaranya itu. Pertanyaan saya, ini baru formal ini, bicara formal. Kalau ini tidak dilakukan, ada diduga di dalam gelas berisi kopi yang beracun. Tapi penyidik tidak melakukan berita, tidak membuat berita acara pengambilan terhadap barang bukti ini. Dia melompat, hanya menyita, disegel, dibawa, tanpa dibuat berita acara pengambilan. Bagaimana pendapat ahli? Baik, kalau memang demikian berarti proses pengambilan tersebut adalah tidak memenuhi syarat-syarat formal. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat formal berarti proses pengambilan itu ya bisa dikatakan tidak sah dalam hubungannya dengan syarat formal. Itu satu. Yang kedua, kalau huruf E itu berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan itu sesungguhnya tadi Ali sudah sampaikan bahwa itulah jaminan originalitas dari barang bukti itu sumbernya harus original pula. Sebagai bukti original itu adalah ada berita acara. Sesungguhnya kalau misalnya mau objektif lagi ada saksi, jika perlu ada misalnya kontrol publik, wartawan dan seterusnya supaya clear dalam satu konteks ini. Itu penting ya, mengambil kalau tidak ada dengan berita acara berarti dia akan mengambil barang milik orang lain. Nah, itu sebelahnya nanti bisa penyalahgunaan wewenang bisa terjadi. Oleh sebab itu penting adanya berita acara pengambilan, berita acara penyitaan dan juga berita acara pembungkusan. Nah, pembungkusan itu kan jaminan originalitasnya biasanya diakhiri dengan disegel gitu ya. Ya. Jadi kalau suatu bukti kopi beracun umpamanya diduga ada di sana, tidak ada berita acara pengambilannya, maka ini melanggar hukum permar. Karena memang di sini peraturan Kapolri mengatakan wajib. Jadi kan kalau sudah wajib kan nggak boleh dilanggar kan begitu. Apalagi polisi kan mana berani melanggar perintah kan begitu kan. Nah, kedua, kalau umpamanya tadi dikatakan itu harus dibuat berita acara pengambilan. Pertanyaan saya, seandainya dengan tidak diambilnya barang bukti itu, maka akhirnya bisa ada kemungkinan jadinya kan orang itu memindah-mindah barang itu kan begitu kan? Ya artinya begini, jaminan originalitasnya itu menjadi tidak bisa dipercaya. Ya, tidak bisa karena dipercaya. ada kemungkinan banyak pihak yang bisa memasukkan di situ karena namanya juga tidak original ya, ada kemungkinan perbuatan-perbuatan orang yang bisa memasukkan, mengurangi atau yang lainnya. Atau dengan kata lain singkat katanya
itu menjadi tidak original. Ada dalam satu kasus umpamanya, ada satu gelas diduga berisi, ada satu kopi susu diduga ada racun di dalam satu gelas. Diminum oleh seseorang, dia mati. Kemudian waktu polisi datang, katanya, karena tidak ada berita acara, saya bilang harus katanya kan, nggak ada berita acara pengambilan. Akhirnya saya bilang katanya. Gelas ini akhirnya dituang katanya ke dalam botol. Artinya wadahnya sudah menjadi dua, nggak original lagi nih, sudah terpindah dia ke botol. Soal kenapa itu nanti persoalan hukum yang lain, pembuktian lain. Nah, menurut ahli, kalau ini masukkan ke botol, di botol ini kan ada juga kemungkinan sudah ada juga racun sebelumnya, sehingga dari gelas ini dituang ke botol ini, di dalam ini ada racun. Nah, apakah itu yang ahli maksudkan, bahwa ini harus dilindungi dari originalitasnya sehingga jangan sampai berubah begitu? Ya, itulah maka berita acara menjadi kata kunci dalam konteks ini. Maka sesungguhnya kalau mau fair juga harus ada saksi orang lain, ya. Contoh orang menangkap itu ke RT, itu maksudnya tahu bahwa ini kamu polisi beneran ya, RT gitu. Jadi ada saksi yang lain. Seharusnya di situ harus ada. Pertama adalah pemilik dari barang itu yang diambil itu mestinya harus tanda tangan juga di situ, atau mungkin pihak-pihak lain yang menjamin bahwa pengambilan itu memang sah dan itu dalam posisi yang original. Tapi kalau misalnya sudah dipindah-pindah orang melalui telepon misalnya, tolong pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, itu sudah tidak ada jaminan originalitasnya. Seharusnya biar clear ada di meja itu, nanti polisi yang datang, termasuk nanti untuk kepentingan pembuktian kan, sidik jarinya siapa yang melekat di situ, pendek kata bukti-bukti yang lain. Tapi kalau sudah sudah dilakukan tindakan sedemikian rupa, bahasanya adalah di situ originalitas menjadi diragukan. Ya, ada kemungkinan itu bisa diubah secara sengaja atau mungkin diubah karena sesuatu dan lain hal. Mungkin dia tidak tahu bahwa kopi ini ada sesuatu sebagai bukti apa karena sudah takut sama polisi, bisa juga diganti kopi yang lain, bisa jadi begitu. Jadi nggak bisa jaminan originalitasnya. Itulah masuk Kapolri mengatur itu ya, melindungi warga negara ya, demi kepastian hukumnya. Itulah Kapolri membuat peraturan itu. Jadi bagus sekali peraturan ini sebenarnya. Ya, sesungguhnya bukan hanya melindungi Pak, mengatur penggunaan wewenang oleh penyidik dalam proses pembuktian dengan maksud supaya jaminan tadi kepastian hukumnya, dan yang kedua adalah juga melindungi warga negara atau orang yang terperiksa dalam hubungan dengan yang disangka melakukan tindak pidana menggunakan objek alat bukti yang bersangkutan. Karena bisa-bisa aja diganti-ganti gitu ya. Sekarang pertanyaan saya lebih lanjut. Siapa yang harus melakukan berita acara pengambilan itu? Apakah umpamanya di restoran ya terjadi sesuatu hal gitu, yang mengambil berita acara itu apakah orang lain boleh ambil bawa kasih diantar ke kantor polisi, atau polisi sendiri harus mengambil gitu di tempat? Jadi karena kan ada ceritanya kan, berita barang itu dikirim umpamanya ke kantor polisi umpamanya, bisa nggak begitu? Apakah polisi yang ada di tempat itu membuat berita acara pengambilan atau bisa orang lain, maksud saya gitu? Prinsipnya begini Pak, jadi kalau misalnya ada bukti-bukti seperti itu, kewajiban penyidik langsung ke lokasi mengamankan objek itu. Ya, biasanya di steril, jangan sampai ada tangan-tangan orang atau apapun siapapun yang bisa menggeser, mengubah dan seterusnya, memegang dan sebagainya. Itu mestinya karena ini objeknya yang sangat vital dalam konteks ini, dinetralisir terlebih dahulu, barulah kemudian yang bersangkutan seharusnya adalah memanggil aparat penegak hukum, polisi, penyidik untuk bisa mengambil tadi dengan berita acara dan seterusnya itu. Jadi berita acara yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, harus dibuat oleh berita acara penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum takut ada kemungkinan rusak dan sebagainya karena mungkin ini masalah racun yang berbahaya, bisa meminta kepada Mabes Polri untuk melakukan tindakan pengambilan dan seterusnya. Tentu saja juga sama, itu harus dengan berita acara. Baik, tadi kita udah bicara tentang syarat-syarat formal dari prosedur pengambilan suatu racun. Jadi harus ada berita acara pengambilan. Sekarang saya masuk kepada ayat yang kedua, pasal 55 ayat 2. Disebutkan di sini, pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 wajib
wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Tadi persyaratan formal, sekarang kita bicara persyaratan teknis. Ya. Ini aturan Kapolri. Ya. Disebutkan begini. A. Jumlah barang bukti. Nah, terhadap korban yang masih hidup kasus keracunan ada di sini disebutkan sisa makanan diambil, muntahan diambil, cairan tubuh diambil, urin diambil, darah diambil, cairan lambung diambil. Nah, sekarang saya mau bicara tentang yang kedua, yaitu korban mati meninggal. Jadi artinya persyaratan teknis mengambil barang bukti dari orang yang sudah meninggal. Di sini disebutkan yang harus diambil itu, ya, wajib diambil itu adalah satu, organ atau jaringan tubuh, yaitu lambung berisi beserta isi, ya, lambung beserta isi 100 gram, ya kan? Harus diambil. Jadi kalau ada otopsi atau mungkin sampel, maka harus diambil 100 gram. Artinya ditimbang berarti kan. Ya. Kemudian hati juga 100 gram. Ya. Ginjal 100 gram, jantung 100 gram, tisu adipose atau jaringan lemak bawah perut 100 gram, otak 100 gram. B. Cairan tubuh, urin 25 ml, darah 10 ml, dan sisa makanan, minuman, obat-obatan, alat peralatan atau wadah, antara lain piring, gelas, sendok, garpu, alat suntik, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus, dan barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian korban. Ini adalah wajib seluruhnya diambil. Jadi mulai dari otak, jantung, ginjal. Saya tidak ahli, bukan dokter, tapi saya yakini tidak mungkin ini dibuat oleh Kapolri asal-asalan. Pasti ini dibuat oleh tim ahli yang luar biasa, yang karena saya lihat ini syarat-syarat tadi ini di sini hampir sama dengan yang disyaratkan oleh para ahli-ahli yang kami datangkan sebelumnya, yang mengatakan harus ada otopsi, harus diambil otaknya, harus diambil jantung dan sebagainya. Jadi saya yakini peraturan Kapolri luar biasa bagusnya. Pertanyaan saya adalah, seandainya ini tidak dipenuhi, katakanlah di sini kan wajib diambil katanya otak, jantung, katanya harus diambil kan? Kalau tidak diambil umpamanya jantungnya, tidak diambil umpamanya otaknya dengan jumlah yang presisi yaitu 100 gram, dan cairan-cairan tubuh lainnya tidak diambil, darah umpamanya yang paling penting tidak diambil, bagaimana pendapat ahli soal ini? Baik, ahli jelaskan bahwa saya dari perspektif hukumnya, kalau sudah aturannya dikatakan itu wajib, kalau meninggal itu organ 6 organ tubuh dan 1 cairan, dan yang lain ini bukti di luar, ya, yang C dan D adalah bukti luar. Sehingga menurut ahli adalah kalau misalnya itu hanya diambil sebagian, maka sebagian itu tidak bisa memiliki kekuatan membuktikan sebab-sebab orang itu meninggal karena racun. Karena itu pula maka dia juga tidak bisa membuktikan itu. Artinya apa? Artinya tidak bisa, karena itu tadi wajib untuk diperiksa. Jadi kalau itu diperiksa semua dan hasilnya positif, kita bisa terima. Tapi kalau itu tidak diperiksa, hanya diperiksa sebagian, hasilnya positif, itu bisa diragukan, gitu. Karena prinsipnya adalah itu syarat dalam ilmiah menurut pedoman itu adalah harus seperti itu, gitu ya. Seperti tadi dikatakan, kalau nggak ada berita acaranya bagaimana? Karena ini berkaitan dengan masalah kausalitas, kalau kurang daripada itu menjadi kausalitas jamak yang itu sulit untuk bisa dikatakan kausalitas tunggal yang seperti tadi ahli jelaskan. Jadi kalau misalnya hanya diperiksa misalnya saja lambungnya saja, ternyata lambungnya ada sesuatu yang dianggap sesuatu hal, yang lain nggak diperiksa, itu nggak bisa dikatakan sebagai kausalitas, karena syarat kausalitas dalam hubungannya dengan orang mati meninggal karena beracun yaitu adalah 6 organ tubuh 2 cairan. Tanpa itu jaminan hasil itu tidak bisa memastikan bahwa itu adalah karena racun.
Karena Jadi prinsip hukumnya demikian, kepastian hukum dalam menentukan kausalitas. Karena tidak dipenuhi peraturan ini gitu ya. Iya. Baik. Kalau sebelumnya menyangkut ahli yang lain, barangkali bisa menguatkan peraturan, syarat dari peraturan itu, ya mungkin berarti peraturan itu bisa diakui secara internasional gitu ya. Tapi kalau peraturan itu kemudian disimpangi, berarti ternyata kok ada kausalitas, menjadi tanda tanya secara instrumen objektif, ilmu objektif secara internasional begitu. Jadi artinya saya lihat peraturan Kapolri ini linear ya, linear dengan pendapat para saksi-saksi dari dokter patologi yang mensyaratkan itu juga. Ya. Jadi mungkin saya berpikir jangan-jangan memang Kapolri membuat ini sudah berkonsultasi dengan para ahli patologi sehingga linear gitu, cocok gitu ya. Nah, kalau umpamanya tadinya semua diperiksa sesuai dengan syarat ini. Tapi nggak ditimbang seperti dikatakan tadi itu, 100 gram itu nggak ditimbang. Bagaimana itu? Jadi 100 gram, ya sesungguhnya itu kalau membaca 100 gram, kenapa tidak ada 100 gram, kurang dari 100 gram bagaimana? Balik lagi ahli, berdasarkan prinsip standar prosedur itu, bahwa itu berarti minimum pembuktian. Bisa juga nanti hasilnya bisa diragukan. Lebih daripada itu bagus ya, karena ada jaminan untuk diuji, bagus. Tapi kalau kurang dari itu, menurut ketentuan dari peraturan Kapolri ini bisa diragukan hasilnya gitu ya. Karena dengan sejumlah itulah kandungan barangkali begitu ya. Saya ini hanya membaca dari peraturannya gitu ya. Bisa juga itu dengan kandungan itulah sejumlah gram itulah yang bisa minim untuk bisa diperiksa, bisa menentukan kausalitasnya atau unsur-unsur di dalamnya untuk menentukan kausalitas. Baik. Kemudian di bagian berikutnya disebutkan peraturan Kapolri ini, bagian B. Pengambilan barang bukti. Nah, berarti ini caranya kan begitu ya. Tadi kan jumlah formalnya, jumlahnya dan sebagainya. Disebutkan begini. Pengambilan barang bukti organ tubuh atau jaringan tubuh dan cairan tubuh untuk korban mati dilakukan oleh dokter pada saat otopsi. Ya kan? Tadi dikatakan secara formal wajib, secara teknis wajib, ya kan? Otak itu diambil wajib, jantung diambil wajib, semuanya kan? Tapi begitu lagi peraturan lebih lanjut. Kalau mengambil otak itu, kira-kira begitu ini, maka dilakukan pada saat otopsi. Kemudian ya sampai di sini dulu. Pertanyaan saya adalah, kalau di sini dikatakan itu diambil pada saat otopsi, apakah saudara bisa mengartikan bahwa memang kalau mengambil itu semuanya itu harus dilakukan otopsi untuk menentukan ini? Jadi begini, saya ingin ahli sampaikan, karena untuk mengambil 6 organ tubuh plus 2 cairan, khususnya 6 organ tubuh tadi itu hanya mungkin dilakukan dengan otopsi menyeluruh gitu ya. Kata menyeluruh ini berdasarkan perkap ini ya 6 organ tadi gitu, plus 2 cairan tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya itu ternyata itu misalnya tidak melalui otopsi, kan nggak mungkin juga bagaimana ngambil otak, membuka dan sebagainya itu tanpa otopsi. Jadi standarnya adalah otopsi menyeluruh 6 organ tubuh plus 2 cairan. Itulah yang dalam peraturan Kapolri kami simpulkan, makna dari kandung dari aturan itu adalah memastikan atau sebagai kepastian hukum atau memastikan kausalitas itu syaratnya adalah 8 organ tubuh plus 2 cairan. Mengenai harus otopsi itu jelas sekali, membuka jaringan tubuh itu kan bisa tahu kalau dia dilakukan otopsi gitu. Bagaimana ya? Bisakah dengan kita saudara ahli simpulkan atau berikan pendapat bahwa otopsi adalah merupakan syarat utama untuk bisa menentukan matinya seseorang itu dalam kerangka perkap Kapolri ini? Ya, kalau menurut ahli, karena di situ sudah terang disebutkan 6 organ tubuh plus 2 cairan itu syarat yang harus diperiksa gitu ya. Berarti kalau itu diperiksa hasilnya positif semuanya, mengandung unsur positif semua, berarti bisa dipastikan matinya orang itu karena sebab-sebab misalnya racun atau yang lain gitu ya. Tapi kalau itu racun ya, kalau ini memang harus racun. Tapi kalau itu tidak diperiksa atau diperiksa sebagian, itu kan berarti sebab itu tidak bisa dipastikan. Padahal ajarannya dalam hukum itu adalah menegakkan hukum harus berdasarkan kepastian hukum. Kepastiannya menjadi hilang dalam menentukan kausalitas. Padahal seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang mereka lakukan
Sedangkan perbuatan mereka tidak ada kausalitas dalam konteks timbulnya akibat, atau setidak-tidaknya kausalitasnya tidak memenuhi syarat pembuktian sebagaimana peraturan Kapolri. Nah, karena ini peraturan berarti harus tunduk kepada semua. Rakyat Indonesia adalah tunduk pada peraturan itu. Advokat juga tunduk peraturan itu, semua penegak hukum juga tunduk pada peraturan itu. Karena ini peraturannya, peraturan itu mengatur untuk berlaku untuk semua orang. Ya. Kalau di sini dalam hubungannya dengan kepolisian, penyidik, berarti penyidik yang harus taat pada aturan itu. Efeknya apa? Ya, kalau misalnya orang lain mereka kalau mereka tidak standar itu, berarti tidak bisa membuktikan sesuatu musabab, terjadinya suatu kematian yang pasti. Kalau orang itu misalnya merasa dirugikan dengan itu, ya harus menuntut agar supaya tanpa standar itu tidak sah. Gitu. Prosedur tidak sah. Sebagian aja juga nggak cukup ya. Sebagian pengadilan sampai nanti nggak cukup ya. Tanpa prosedur yang aturan di dalam peraturan Kapolri tidak sah. Orang yang dirugikan karena itu bisa minta supaya dinyatakan tidak sah, karena standarnya adalah harus dengan itu. Gitu. Oh begitu. Jadi kalau banyak ini nggak penuh, seandainya lah seperti dari begitu bisa dituntut seperti itu kalau tidak dilakukan. Maka tadi ahli sampaikan kalau itu proses pembuktian sidang pengadilan bisa menuntut kepada majelis hakim agar supaya tidak dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi sekian itu, ya. Artinya apa? Pembuktiannya tidak bisa memiliki kekuatan pembuktian, gitu. Kalau itu sudah full autopsi menyeluruh dengan minim 6 organ tubuh plus 2 cairan tadi itu sudah dilakukan, ternyata bisa membuktikan bahwa seseorang itu diduga melakukan perbuatan dengan racun misalnya, dia harus terima. Karena apa? Karena sudah dilakukan standar proses pembuktian. Tapi sebaliknya kalau dia tidak standar, tidak bisa. Karena haknya orang dirugikan. Karena prosedur yang tidak standar. Gitu. Itu maksudnya ya. Iya.